Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rabiatul Adawiyah dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang G20. Untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi Group of 20 atau G20 Forum Kerjasama 20 Ekonomi Utama Dunia. Periode presidensi Indonesia berlangsung selama 1 tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Serah terima keketuaan atau handover berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 31 Oktober 2021 di PM Mario Draghi, Presidensi Italia, kepada Presiden Joko Widodo. G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 mempresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan satu kawasan, yaitu Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Selatan, dan Uni Eropa. Berdiri pada tahun 1999, G20 lahir sebagai respons atau krisis ekonomi dunia pada tahun 1997 sampai 1998. Tujuannya adalah untuk memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Awalnya G20 menemukan pertemuan Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Sentral dan kini telah berkembang dan pembahasan di berbagai bidang pembangunan. Sejak 2008, G20 juga mulai menghadirkan kepala negara dalam pertemuan KTT. Kini, dunia lebih kembali berada pada masa krisis multidimensional akibat pandemi COVID-19. G20 sebagai kumpulan ekonomi utama dunia yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Dengan berbagai kegiatan sepanjang tahun tersebut, tentu terdapat banyak manfaat strategis dari presidensi G20. Potensi ini dapat diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri, maupun pembangunan sosial. Pertama, diharapkan presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Lebih dari 20.000 delegasi internasional diperkirakan akan hadir kepada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman sebelumnya pada presidensi Turki, Argentina, Tiongkok, dan Jepang menunjukkan adanya dampak positif ke dalam negeri. Tercatat jumlah kunjungan delegasi internasional mencapai lebih dari 13.000. Diperkirakan juga bahwa setiap KTT G20 menghasilkan pemasukan lebih dari 100 juta atau 1,4 triliun kepada host country. Kedua, di bidang politik, sebagai ketua G20, Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global dalam diplomasi dan politik luar negeri. Kredibilitas adalah modal yang sangat berharga. Juga, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, presidensi G20 menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Akan terdapat berbagai showcase atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan potensi investasi di Indonesia. Diharapkan hal ini berpeluang menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah karena berkontribusi bagi sektor pariwisata, akomodasi, transportasi, dan ekonomi kreatif serta UMKM lokal. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan singkat saya tentang G20. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.